Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Najib, dari Temanggung, dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya yaitu 12010901032. Oke, di sini saya akan menjelaskan beriman kepada Allah. Manusia di dunia ini tuh wajib hukumnya mengimani Allah, karena Allah adalah zat yang menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan ataupun makhluk hidup yang berada di bumi ini. Suatu rukun iman dalam Islam yang harus kita imani yaitu iman kepada Allah yang pertama, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Allah itu mewujud atau ada, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang suci. Dari sifat-sifat kekurangan, Dia Maha Esa, Maha Allah benar, tempat bergantung para makhluk tunggal, tidak ada yang setara dengan Dia. Pencipta segala makhluk yang melakukan segala yang dikehendakinya dan mengajarkan dalam kerajaan apa yang dikehendakinya. Secara umum, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dalam hati bahwa benar-benar ada dengan segala sifat kesempurnaannya, mengikrarkan dan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Ada dua dalil dalam perintah beriman kepada Allah. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli yaitu di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang maha suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Quran surat seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ أَقْصَى الشَّجَرَةِ يَا مُوسَى إِنَّا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari pinggir lembah yang sebelah kanan pada tempat yang diberkahi dan dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-Qasas ayat 30. Yang kedua yaitu dalil akli, iman kepada Allah. Setidaknya ada 3 hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup. Ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dituliskan Syekh Abu Bakar. Yang ketiga yaitu wujudullah, ma'rifatul wujud, mengenai wujud Allah, wujudullah. Allah itu wujud atau ada, namun wujud Allah tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia, tidak mungkin terbayang khayalan manusia. Laisa hamid silihi
syai' itu firman Allah. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Apapun yang bisa dibayangkan sebagai Allah, maka itu bukan Allah. Apapun yang bisa dilukiskan sebagai Allah, pasti itu juga bukan Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah, berkata, "Man hadatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabahu faqad kazzaba." Barang siapa menciptakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya pada waktu Mi'raj, maka dustalah ia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad ra'atu nuran annahu." Dan sesungguhnya dan sungguh saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya? Subhanaka ma aratnaka haqqa ma'rifataka. Maha suci Allah, maha suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan mengenal yang setepat-tepatnya. Asma'nya al-batin maha gaib, al-latifu maha lembut dan atau halus, az-zahir maha nyata. Tauhidullah, Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Tidak ada sesembahan selain Dia. Dalam artinya yaitu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat At-Taha ayat 14. Allah Ta'ala adalah Rabban, Tuhan, Malikan, Raja, Ilahan, sesembahan yang hak. Dalam Quran surat An-Nas yang ayatnya 1-3, dalam artian, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, atau Raja manusia, sembahan manusia. Sebagai muslim, kita wajib meyakini tauhidillah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Ia merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikan satu. Jadi tauhidillah artinya mengisahkan Allah Ta'ala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup tauhidur rububiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul uluhiyah. 5. Mengimani sifat rububiyah Allah, yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Allah Rabb atau Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Allah zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa, dan berhak memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki dan tidak ada penguasa yang mutlak, serta tidak ada yang berhak menerima atau memerintah kecuali Allah. Yang keenam, mengimani sifat uluhiyah Allah. Tauhid uluhiyah yaitu mengimani Dia sesembahan yang tidak ada sekutu baginya, mengisahkan Allah melalui segala ibadah yang memang disyariatkan dan diperintahkannya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang ketujuh, kalimat asma adalah bentuk jamak dari kalimat ismi yang berarti nama. Asma Allah berarti nama-nama Allah, sedangkan kalimat sifat bentuk jamak dari sifat yang berarti sifat. Kalimat sifat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat sifat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalimat sifat mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud, sehingga sifat dan dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri, seperti kecil, tinggi, rendah, warna, keelokan, dan lain-lain.
para ahli tauhid memberikan pengertian tauhid asma wa sifat, yang artinya mengesahkan Allah yang maha tinggi dan maha mulia dalam hal nama-nama dan sifat-sifat, al-qaulu mufid al-kitabit tauhid, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifatnya, menuntut seorang muslim meyakini secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat yang kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan makhluk-makhluknya. Caranya adalah dengan isbatun, yakin, yakni menetapkan, mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah yang Dia sandangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nafyun, yakni menindakkan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah dengan tidak melakukan tahrif atau pengubah lafaz atau maknanya, tidak taktil, pengabaian, yakni menyangkal seluruh atau sebagai nama dari sifat Allah, tidak takyif, pengadaptasian dengan menentukan esensi dan kondisi, dan tidak tasbih, menyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. 8. Pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menampakkan kemuliaan, izzah, dan kekebalan mana'ah. Yang kedua, berhias dengan akhlak mulia. Yaitu yang ketiga, bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang telah saya lakukan atau setelah saya pelajari, mohon maaf. Dan tolong kritikan dari kalian adalah suatu motivasi kepada saya untuk bisa mengubah atau menjadikan suatu tulisan ini menjadi lebih baik dan bisa difahami dengan baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.